Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rizka Agustini dengan NIM 1704622201088 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari akuntansi sektor publik. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian akuntansi manajemen sektor publik, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi, dan analisis jurnal yang terkait. Jurnal yang akan saya coba analisis yaitu Kahubung Meristika tahun 2013, Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan pada Organisasi Nirlaba Keagamaan pada jurnal EMBA. Materi yang pertama saya akan jelaskan yaitu akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Menurut Institute of Management Accounting 1981, akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyimpanan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin sumber daya yang digunakan secara tepat dan akuntabel. Akuntansi manajemen sektor publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, menganalisis, serta mengolah data transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Dapat dilakukan menggunakan seperangkat prinsip yang berfungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penerapan prinsip-prinsip dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta menyediakan berbagai layanan dan informasi yang berkaitan dengan pemerintah di bawah pertanggungjawaban publik. Selanjutnya yaitu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntansi manajemen berperan dalam memberikan informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang yang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, informasi sifatnya rutin atau ad hoc. Yang kedua, informasi kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga yaitu informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Selanjutnya yaitu akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalannya secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Karena organisasi bisnis sifatnya berorientasi pada perolehan lama, maka alat pengendalian bisnis lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Peran utamanya yaitu Peran utama dalam pengendalian organisasi ini yaitu menguantifikasi keseluruhan kinerja, terutama dalam ukuran moneter. Selanjutnya yaitu saya coba untuk menganalisis jurnal. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, berikut ini penguraian perencanaan pengendalian internal pada jemaat GMIM Naveri Melalayang 1. Yang pertama itu perencanaan untuk dapat mencapai visi dan misinya, maka jemaat GMIM Naveri Melalayang 1 perlu melakukan suatu perencanaan. Perencanaan yang dibuat oleh jemaat GMIM Naveri Melalayang 1 meliputi perencanaan kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun. Perencanaan dilakukan dalam rapat sidang majelis jemaat yang melibatkan semua unsur yang kompeten dan terlibat dalam organisasi gereja, mulai dari para pendeta-pendeta, semua pelayan khusus dan mantan pelayan khusus,
serta semua komisi kerja yang ada. Perencanaan pada Jemaat GMIM Nafari Melalayang 1 dijadikan sebagai acuan resmi dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun yang berjalan beserta dengan anggaran dari masing-masing kegiatan. Yang kedua yaitu pengendaliannya. Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian di Jemaat GMIM Nafari Melalayang 1, maka dapat menerangkan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan di Jemaat GMIM Nafari Melalayang 1 telah memadai. Prosedur-prosedur yang diperlukan dalam sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Secara lebih jelas, akan menguraikan terlebih dahulu satu persatu prosedurnya. Yang pertama yaitu pengurus organisasi yang kompeten dan dapat diandalkan. Sukses tidaknya struktur pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh kecakapan pengurus dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Karena bagaimanapun baiknya suatu sistem sangat berpengaruh dari pelaksanaannya. Yang kedua itu pemberian tanggung jawab dan pemisahan tugas. Sistem otorisasi atau pemberian tanggung jawab ini disesuaikan dengan pemisahan tugas yang telah ditetapkan dalam tata gereja, di mana dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harus mendapat otorisasi oleh penjabat yang berwenang yaitu Badan Pekerjaan Majelis Jemaat. Prosedur yang dilaksanakan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran kas sudah berjalan dengan baik. Namun Jemaat GMIM Nafari masih memiliki kelemahan karena tugas dalam pencatatan dan penyimpanan kas tidak dipisahkan, keduanya dilakukan oleh bendahara saja. Itu selanjutnya audit. Sesuai dengan teori, audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan dan sistem akuntansi perusahaan, dan orang-orang yang menjalankannya itu disebut auditor. Jemaat GMIM Nafari Melalayang 1 juga menjalankan pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan setiap bulannya oleh Badan Pengawasan Perbendaharaan Jemaat, atau disebut dengan BPPJ. Selanjutnya itu dokumen. Dokumen yang digunakan oleh Jemaat GMIM Nafari Melalayang 1 dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas adalah berupa belangko-belangko yang telah diberikan nomor urut dan tercetak. Yang terakhir itu pengendalian. Jemaat GMIM Nafari Melalayang 1 menyediakan pengendalian yang lain, yaitu adanya sebuah berangkas yang berguna untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang ada di Jemaat GMIM Nafari Melalayang 1 telah cukup memadai. Meskipun terdapat kelemahan pada pemisahan tugas, pencatatan dan penyimpanan kas, di mana kedua tugas tersebut dijalankan oleh seorang bendahara saja, secara praktek, Jemaat GMIM Nafari Melalayang 1 telah melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tata gereja yang ada. Hal ini dapat dilihat dari semua pengurus yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan sesuai dengan tata gereja. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.